Sudah siap belajarnya? Sudah. Sebelum kita mulai belajar, doa dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau berangkat jadi Oke, berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Oke. Kita akan belajar hari ini menjadi petualangan bilangan cacah. Kita belajar nanti terkait perkalian, pembagian, dan sifat-sifat operasi. Oke, siap? Siap. Oke. Mari kita jelajahi dunia matematika yang seru. Kita akan mempelajari perkalian, pembagian, dan sifat-sifat operasi bilangan cacah dengan cara yang menyenangkan. Nanti kita akan pelajari terkait konsep dasar, kemudian sifat operasi dari bilangan cacah, kemudian nanti ada soal cerita dan juga ada tantangan yang harus diselesaikan oleh HK. Oke, di tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah untuk memahami konsep perkalian dan pembagian bilangan cacah. Yang kedua, menerapkan sifat-sifat operasi kayak komutatif, asosiatif, distributif. Nanti kita akan bahas apa itu komutatif, apa itu asosiatif, apa itu distributif gitu ya. Ya. Kemudian nanti menyelesaikan soal cerita yang melibatkan perkalian dan pembagian. Yang terakhir, kita akan mengaitkan sifat operasi dengan strategi penyelesaian masalah. Oke? Oke. Nah, oke, ini struktur belajarnya hari ini. Nanti kita ada pemanasan, kemudian pengenalan, dan juga koneksi dengan dunia nyata. Kemudian nanti ada pengenalan konsep dari materi. Kemudian nanti ada panduan dari Mas Riki. Kemudian ada praktek secara mandiri. Terakhir ada refleksi gitu ya. Iya. Oke, sekarang ini untuk di warm up ini, pemanasan ini, Mister mau nanya, sebelumnya Arkan sudah pernah belajar belum tentang perkalian, penjumlahan, dan operasi bilangan cacah? Sudah. Sudah. Oke, Mister mau nanya nih, 6 kali 4 berapa ya? 6 kali 4. (24). Betul. Kalau 20 bagi 5, berapa tuh? 4. Betul, wih, 100. Gimana cara Arkan dapat nilai 24 dari 6 dikali 4? Gimana caranya? Caranya ya itu kayak ngitung pakai jari aja. Ngitung pakai jari? Iya. Oh, gimana tuh caranya tuh ngitung pakai jarinya? Kayak kan misalnya 6 kali 1 kan 6. Habis itu 7, 8 sampai 6 kali 4 gitu hasilnya. Oh iya, namanya sampai 4 kali ya dijumlahkan gitu ya? Iya. Oke, good. Oke. Nah, nanti karena kita banyak latihan, dipersiapkan juga ya notes-nya. Bukunya, buku buat coret-coretannya buat mencatat. Oke?
Oke. Nah, jadi untuk di sini kita akan menghubungkan dengan di dunia nyata gitu ya, dunia yang sesungguhnya. Jadi untuk nanti penerapannya di mana? Untuk pembagian kue, terus nanti menghitung kursi dalam barisan. Jadi misal gini, bayangkan Arkan punya 12 kue nih, dan ingin dibagi rata ke 4 teman. Itu berarti sama aja dengan operasi pembagian. Iya. Terus lagi, atau misalkan Arkan punya 4 barisan kursi, ini 4 baris kursi nih, nah masing-masing barisan itu ada 5 kursi. Nah, berarti kalau kita menghitung banyak kursi, diapain? Kita Kali. iya. Baris pertama ada 5 kursi. Ternyata kursinya ada 4 baris. Kita tinggal kalikan aja tuh. 4 dikali 5. Gampang ya? Gampang. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian kita akan belajar terkait sifat komutatif. Nah, apa itu komutatif? Sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran posisi dalam operasi matematika. Nah, konsepnya gimana? Kayak gini, A dikalikan B itu sama saja B dikalikan A. Mau kita putar-putar pun nilainya akan sama. Itu sifat komutatif. Pertukaran ya. Komutatif itu artinya pertukaran posisi. Paham? Paham. Kayak 3 dikali 4 itu sama aja dengan 4 dikali 3. Oke. Nah, ini kalau Arkan lihat di layar, ini ada cara hitungnya tuh. Nih, di contoh visualnya 3 dikalikan 4. Ini barisnya ada 4, kemudian setiap kolom ada 3. Ini tinggal dikali. 3 dikali 4, 12. 4 dikali 3, 12. Sama. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah sifat asosiatif. Apa itu, Kak, sifat asosiatif? Jadi, sifat asosiatif itu adalah sifat pengelompokan. Kalau yang komutatif adalah apa tadi? Kalau komutatif tadi apa? Apa tadi komutatif? Pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran posisi. Iya, betul. Kalau asosiatif itu dia mengelompokkan. Contohnya di sini, A dikali B di dalam kurung, kemudian di luar kurungnya dikalikan C. Itu sama aja dengan A kali dalam kurung B dikalikan C. Nah, dari sini cara hitungnya gimana? Kalau kita ngitungnya secara manual, itu kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. Oke. Paham yang ini? Asosiatif? Oke, kita lanjut. Nah, misalkan kalau dari bilangan, di dalam kurung ada 2 dikali 3, lalu di luar kurung ada dikali 4. Itu sama aja dengan 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4. Itu nilainya sama. Mari kita buktikan. 2 dikali 3, 6. 6 dikali 4, berapa? 24, 24. Sekarang 2 dikalikan 3 dikali 4. 3 dikali 4 berapa? 3 kali 4, 12. 12. Kemudian 2 dikali 12. Berapa nilainya? 2 kali 12. 24. Betul. Mudah ya? Ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Siap. Oke, selanjutnya. Kemudian konsep berikutnya adalah sifat distributif. Nah, sifat distributif itu adalah sifat penyebaran dalam operasi matematika. Nah, konsepnya gimana? Nanti di sini ada A
dikalikan di dalam kurung B ditambah C, sehingga nilainya menjadi A kali B ditambah A kalikan C. Jadi kita kalikan dulu sama si B, gitu. Baru kita jumlahkan dikalikan C. Paham atau belum? Ya sudah. Bingung? Sudah paham atau belum? Kalau belum, Masih bingung sih. masih bingung. Nah, oke, mari kita pindahkan ke papan tulis. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah. Tadi kita punya nilai bahwa A dikalikan dengan B ditambah C, hasilnya adalah A dikalikan B ditambah A kalikan C. Caranya gimana, Mister? Caranya gini. A dikalikan B, A dikalikan B, kita kalikan dulu yang ini, hasilnya ini. Paham? Paham. Kemudian A dikalikan C, hasilnya ini. Paham? Paham. Nah, kenapa di sini dijumlah, Mister? Nah, kenapa dijumlah? Karena operasi di dalam kurung itu Jumlah. dijumlah. Paham? Paham. Oke. Sekarang coba Mister bikin soal. Dijawab ya. Ya. 4 dikali 2 ditambah 3 sama dengan berapa? Benar. 11. 11. 4 dikali 2, 11. Oh, 4 kali 2 dulu. Iya. Oh, 8. Ini kali ini dulu. 8. Oke, 8. Kemudian 11. ini 4 kali 3 dulu, ya Oh, kan? 4 dulu. Ditambah 4 kali 3. 4 kali 3. Berapa 4 dikali 3? 12. 12. Sehingga totalnya berapa? Berapa totalnya? 8 ditambah 12. 8 tambah 12. 20. 20. Oke. Betul sekali. Sekarang lagi tanpa Mister bantu ya. 2 dikalikan 4 ditambah 2. Berapa hasilnya? Kita kalikan yang mana dulu, Arkan? 2. 2 dikali berapa? 2 dikali 4. Oke, betul. 2 dikali 4. Terus? Terus 4. 4 dikali 4. Bukan. 2 dikali 4 betul. Nih, 2 dikali 4 benar. Kemudian 2 lagi. 2 dikalikan ini. Berapa nilainya? 4.
Iya, ditambah 2 dikali 2. 2. Jadi, yang warna merah, jadi kerjanya ini dulu, ya. Ya, Terus, ini. Paham? paham. Oke, kalau paham kita akan lanjut di konsep berikutnya. Berapa ini totalnya? Totalnya 2 dikali 4 berapa? 8 8. Terus ditambah ditambah ini berapa? 4, 4. Sehingga ini tambah ini nilainya 12. 12. Coba sekarang Arkan akan menghitung ulang cara cara kerjanya. Yuk, dibaca dari sini. 2 dikali 4, 2 dikali 4 ditambah 2 gitu. Coba. 2 dikali 4 ditambah 2 Sama dengan sama dengan ini kali ini berarti 8. 2 dikalikan 4 dulu, Kak. Gitu. Coba. 2 dikalikan 4, Kak. 2 dikali 4 Terus tambah 2 kali 2. hasilnya 8 tambah 4 sama dengan 12. oke, paham? Paham. Oke. Alhamdulillah kita lanjutkan ke materi. Oke. Nah, sekarang nih ada soal nih. 2 dikalikan 3 ditambah 5. Kita bisa juga hitungnya begini ya kan. Kita jumlahkan dulu yang ada di dalam Kurung. kurung. Nah, sekarang langkah penyelesaian yaitu yang pertama hitung dalam kurung dulu. 3 ditambah 5 berapa? 8. 8. Kemudian cara yang kedua kalikan 2 dikali 8. Berapa nilainya? 16. 16. Itu udah kalau pakai sifat distributif, nanti caranya gini, 2 dikalikan 3 itu 6, ya kan? Ya. Kemudian 2 dikalikan 5 itu 10, sehingga 6 ditambah 10, 6 tambah 10, 6 16. Oke. Sekarang kita kita latihan dulu, latihan soal sebentar. Oke, coba jawab soal ini ya. Ini nomor 1. Ya. Kemudian yang nomor 2. Oke, coba kerjakan 2 soal ini.
Oke, 5 menit lagi. Sudah, Mister. Sudah? Sudah. Oke, nice. Nomor 1 berapa jawabannya? Jawabannya 18. Kurang tepat ya. Nomor 2? Nomor 2, 19. Mari kita cek. Yang nomor 1. Caranya gini. 2 dikalikan, ini cara pertama. 2 dikalikan 4 ditambah 1 berapa? 5. 5. Terus 2 kali 5 berapa? 10. Oke. Itu jawabannya. Ya. Iya. Oke. Kemudian cara yang kedua. Cara kedua, kita hitung dulu ini, pakai cara komutatif. Komutatif, sorry. Cara distributif. Yaitu 2 dikalikan 4. Berapa 2 kali 4? 8. 8. Di sini 2 dikalikan 4. Ditambah, ya, ditambah 2 dikali 2 dikali sama 4 sudah. Sekarang yang belum sama siapa? 1. 2 kali 1. Gitu. 2 dikali 1. Sekarang hitung. Dari yang kiri dulu. 2 dikali 4 berapa? 8. 8. Sekarang yang berikutnya 2 dikali 1 berapa? 2. Oke. Terus 8 ditambah 2 berapa? 8 tambah 2, 10. Oke. Cara mana yang paling mudah? Cara satu atau cara kedua? Kedua. Kedua? Oke. Sekarang yang nomor 2. Berarti nomor 1 punya Arkan tadi masih kurang tepat ya? Ya. Ya. Mau ditulis dulu ini? Oh, oke. Oke, boleh. Mister tunggu ya, 2 menit aja nulisnya. Sudah? Udah. Oke, yang kedua, nomor 2.
Yang nomor 2. Kita pakai cara ke satu atau cara kedua? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Cara satu, kita kalikan dulu, kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. Hitung dulu yang di dalam kurung. Berarti 4 dikalikan 4 dikali 2. 4 dikalikan 2 ditambah 3 berapa nilainya? 6. 2 tambah 3. Ya benar. 5. 4 kali 5 berapa? 4 kali 5, 20. 20. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua. Cara kedua, yaitu apa? Pakai sifat Distributif. distributif. Sehingga cara yang hitungnya adalah 4 dikalikan 2. 4 dikali berapa dulu? 4 dikali 2. Terus 4 dikali berapa lagi? 4 dikali 3. Iya, betul. Kita kalikannya dalam kurung semua ya, sama yang di luar. Sehingga kita hitung nih dari paling kiri. 4 kali 2 berapa? 8. 8. Ditambah berapa? Tambah 4. Kalau langsung ditambah 4 nggak boleh. Syaratnya adalah hitung dulu yang ada perkalian atau pembagian atau dalam kurung gitu ya. Kita hitung dulu nih. Hitung dulu. 4 dikali 2 dihitung dulu. Setelah itu baru kita hitung 4 kali 3 ya. Nggak boleh 4 kali 2 terus ditambahkan 4 baru dikali 3. Nggak boleh. Oke? Oke. Oke, kalau gitu. Sekarang paham ini ya? Paham. 4 kali 2 tadi berapa? 8. 4 kali 3 berapa? 4 kali 3. 13. 12. Iya, 12. 8 ditambah 12 berapa? 8 tambah 12. Berapa 8 ditambah 12? 21. Oi, hitung ulang. 8 ditambah 12 berapa? 20. Betul. Jadi syaratnya gini. Syarat hitung. Pertama, catat ya. Syarat hitung yang pertama adalah hitung dulu yang ada dalam kurung. Yang di dalam kurung. Yang kedua, hitung angkat. Yang ketiga, hitung perkalian atau pembagian. Iya. Yang keempat, hitung penjumlahan dan Tangan. urutannya gini. Oke, jadi deh. Jadi syarat hitung urutan. Pertama, yang dikerjakan yang di mana dulu? Dalam kurung. Dalam kurung dulu. Setelah itu baru Hitung pangkat. baru Perkalian. setelah perkalian baru Pembagian. Ini sama kuat ya, sama kuat perkalian dan pembagian itu urutannya sama kuat. Kalau ini perkalian sama perkalian maka dihitung dari kiri dulu. Ini penjumlahan atau pengurangan. Paham? Paham. Mau dicatat dulu atau nanti aja ya? Nanti aja. Nanti aja. Oke.
Jadi sudah paham ini ya, yang sudah dikerjakan ini tadi? Ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini tadi kita sudah, kalau ini caranya gimana? Nah, di sini, kalau dalam kurungnya sebelah kiri ya, kita tinggal hitung dulu yang dalam kiri. 4 dikali 2 berapa? 8. 8. 8 kali 3 berapa? 8 kali 3. 24. 24. Terus 6 dibagi 2 berapa? 3. Betul. Paham ya ini ya berarti ya? Yang ini arkan, ini boleh arkan bolak-balik nih. 4 kali 2 terus dikalikan 3. Boleh juga 3 dikali 2 terus dikalikan 4. Boleh. Kalau sama-sama perkalian kayak gini bisa dibolak-balik. Oke, sekarang ada 3 soal lagi nih. Coba arkan kerjakan. Waktunya 10 menit sampai 15 menit. 10 menit ya, 10 menit. 5 dikalikan 4 ditambah 2 berapa? 3 dikali 4 terus dikali 2 berapa? Terus 15 dibagi 3 berapa nilainya?
Udah, Mister. Udah, keren, cepat banget ya. Mari kita cek. 5 dikalikan 4 tambah 2, yang nomor 1. Berapa hasilnya? 27. 27. Hampir, tapi kurang tepat. Yang nomor 2 berapa? Nomor 2. 48. Nomor 3? Nomor 3. 5. Oke, betul yang nomor 3. Mari kita cek. Yang nomor 1. 5 dikalikan 4 ditambah 2. Caranya gini ya. Cara pertama, hitung yang ada dalam kurung. Berarti 5 dikali berapa yang di dalam kurung itu totalnya? 5 dikali 4. Total yang di dalam kurung. Di dalam kurung ada operasi apa? Penjumlahan. Nah, penjumlahannya berapa itu? 4 ditambah 2. Berapa? 6. Nah, berarti 5 dikali 6 berapa? 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 6 kali toh? Iya. Nah, berarti nilainya berapa? 30. 30. Terus yang kedua. Yang kedua itu 5 dikalikan 4. 5 dikali berapa? 4. 4. Oke, gantian. Yang belum siapa? Yang belum dapat bagian? Yang 2. 2. Berarti 5 dikali 4 terus ditambah 2. 2. Bukan, tapi ini tadi 5 dikalikan 4 terus 5 dikalikan 2. 2. Berarti di sini berapa tadi? 5 dikalikan 4 terus Ditambah 5 5. 5 kali Kali 2. 2. Iya. Jadi urutannya gimana? Urutannya begini. Kita hitung dulu 5 kali 4. Ini 5 kali 4. Terus ditambah 5 kali 2. 5 kali 2. Ini. Nah, sekarang Arkan hitung. 5 dikali 4 berapa? 20. 20. Terus yang warna hijau? 10. 10. Totalnya berapa? 30. 30. Paham? Paham. Oke, sekarang yang nomor 2. Pakai sifat asosiatif atau yang dalam kurung dulu boleh. Nih. Hitungnya gini. Kita hitung dulu yang di dalam kurung. 3 dikali 4 berapa? 3 dikali 4. 3 dikali 4 berapa? 12. Oke, 12. Kemudian dikalikan 2. Dikali 2. Berapa nilainya? 12 dikali 2 berarti 12 ditambah 12. Berapa? Berapa? 24. Oke. Sampai sini paham? Paham. Paham, beneran paham?
Ya, Kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan saja. Sudah paham atau belum? bentar. Eh, sudah. Sudah? Ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang coba Arkan kerjakan soal yang ada di sini. Ini ada 5 soal. Ada 5 soal, tapi sebelum Arkan mengerjakan, coba diisi dulu eh, taks yang ada di back office Algo. Track ketiga ya, yang Baik. Nah, Arkan login dulu ke ini, ke kursusnya dulu, diklik Ya. di learn.algonova.id.course, terus ke bagian kursus, diisi ya, yang di bagian ketiga ini. Mari kita simpulkan ini. Diisi ya. Track Ya. 1, 2, 3 sudah diisi belum? Yang ke 1 dan 2? Bentar. Sudah belum? Sudah. Oke, sudah diisi ya track 1, 2, 3 ya. Ya. Oke. Nah, coba dikerjakan dulu itu nomor 1 sampai 5 sedapatnya. Iya, bentar. Oke.
Oke, sudah berhasil berapa nomor, Arkan? Ini udah pas 5. Pas 5, oke. Siap. Gimana, mudah atau susah? Susah gampang. Susah gampang. Oke, nanti akan Mister cek ya. Jadi kita akan review, kita akan refleksi. Nanti jawabannya dikirimkan ke ini ya. Nanti Mister kasih linknya buat kamu isi.
Komutatif, asosiatif, dan reflektif tadi bisa? Bisa. Oke, menurutmu sifat mana yang paling mudah? Yang paling mudah Komutatif atau asosiatif atau distributif? komutatif mungkin. Komutatif. Pertukaran ya, paling gampang ya. Oke. Nah, nanti untuk itu sebelum nanti dari hasil challenge-nya, Mister akan lihat hasilnya, nanti akan Mister cek mana yang benar, mana yang masih keliru, dan akan Mister review di pertemuan berikutnya. Oke, jadi ringkasan di hari ini kita belajar 3 sifat operasi. Yang pertama sifat komutatif. Apa sifat komutatif? Pertukaran posisi kayak A dikalikan B sama dengan B dikali A, ya. Hasil perkaliannya nggak akan berubah, mau dibolak-balik. Contoh, 3 dikali 4 itu sama aja dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Terus kalau sifat asosiatif itu A dikalikan B dikalikan C, nilainya sama dengan A dikali di dalam kurung B dikalikan C. Itu hasil perkalian tidak akan berubah meskipun pengelompokan bilangan berbeda. Contoh, 2 dikalikan 3 di dalam kurung dikalikan 4. Itu sama aja nilainya dengan 2 dikalikan di dalam kurung 3 dikalikan 4. 2 dikali 3, 6. 6 dikali 4, 24. Sama aja dengan 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4, 12. 2 kali 12, 24. Gitu ya? Ya. Terus di sifat distributif. Apa itu distributif? Penyebaran ya. Penyebaran angka di sini. Kayak 6 dikalikan di dalam kurung B ditambah C. Berarti kita kalikan dulu nih. A sama B dulu. Habis itu kita jumlahkan A dikalikan C. Tapi itu untuk operasi di dalam kurungnya penjumlahan ya. A dikalikan B kita hitung. Habis itu gantian A dikalikan C gitu. Paham ya? Paham. Nah, contoh di sini 2 dikali di dalam kurung 3 ditambah 5. Itu sama aja nilainya 2 dikalikan 3. Ini. Terus 2 dikalikan 5. Jadi dia bergantian dihitungnya. Berapa nilainya? 16. 2 kali 3 itu 6. 2 kali 5 itu 10. 6 tambah 10, 16. Atau kalau langsung hitung berarti 2 dikali dalam kurung 3 tambah 5. 3 ditambah 5 berapa nilainya? 8. 8. 8 kali 2 berapa? 16. 16. Oke. Oke. Nanti besok kita akan belajar di sifat operasi berikutnya untuk case dari real world-nya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Oke, rekan. Setelah pembelajaran kita sudah selesai. Mas Riki minta maaf apabila ada kata-kata yang keliru atau kata-kata yang kurang berkenan. Mas Riki minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Ya. Oke, sampai jumpa di hari Minggu jam 10 pagi. Kita akan belajar melanjutkan materi hari ini. Oke, kita belajar tentang operasi dari bilangan cacah. Siap? Siap. Oke. Nanti Mas Riki juga akan kirimkan soal-soal buat latihan arkan ya, latihan soal supaya makin jago nih, makin jago ngitungnya. Ya. Oke. Kalau gitu kita sudahi, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sampai jumpa. Dadah. Selamat pagi. Ya.